Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pastor John. Ya, saya mengucapkan selamat malam untuk Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Kita bertemu lagi malam yang kedua giliran saya untuk bisa berbagi dengan Ibu Bapak, Saudara sekalian. Malam hari ini saya sebetulnya melanjutkan apa yang kemarin kita renungkan secara bersama-sama tentang emang kamu murah hati. Dan hari ini saya akan fokuskan perhatian kita ke satu hal yang juga penting dalam hidup bersama sebagai kelompok, yaitu tentang semangat untuk melayani. Dan kalau kita mengatakan kita murah hati, itu ujung-ujungnya adalah pada semangat kita untuk bisa berkarya, bisa melayani orang-orang lain yang menjadi bagian juga dari kehidupan kita. Maka saya malam hari ini coba untuk membantu kita ya sama-sama berefleksi tentang semangat untuk bisa melayani lebih sungguh, baik di dalam kelompok-kelompok kategorial seperti ini, atau juga di dalam kelompok-kelompok teritorial di komunitas basis atau di lingkungan dan lain sebagainya. Prinsipnya tetap sama, ya, bahwa dalam satu kelompok apapun, ya, yang mau kita wujudkan adalah semangat saling melayani satu sama lain. Karena ini menjadi sebuah ciri khas dari gereja, sebuah ciri khas dari komunitas Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saya akan mulai dengan memanggil kita untuk sama-sama memandang gambar ini. Ya, kalau kita melihat gambar ini, memang ini karena di slide kelihatan terlalu besar, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini sebuah lukisan tentang perjamuan malam terakhir di mana Tuhan Yesus itu membasuh kaki para muridnya. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 13, mulai dari ayat yang pertama, itu kita langsung diantar untuk masuk dalam sebuah pengalaman yang sangat intim dengan Yesus, di mana Yesus itu mau menunjukkan cinta kasihnya sampai tuntas ya untuk para muridnya. Dan cinta kasih sampai tuntas itu dia tunjukkan dengan sebuah semangat pelayanan yang menjadi sebuah karakter gereja, ciri khas gereja hingga saat ini. Hal yang menarik perhatian kita di sini itu apa? Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu ya murid-muridnya. Dia kenal mereka satu persatu. Karena dia memanggil mereka dengan nama mereka sendiri. Meskipun dia tahu ya di dalam kelompok itu ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati. Dia tahu ada Petrus yang akan menyangkal 3 kali. Dia tahu ada Matius pemungut cukai, ada Thomas yang kurang percaya, ada anak-anak Zebedeus Injil hari ini ya, yang punya ambisi tertentu di dalam hidup mereka. Juga ada di antara mereka yang punya rencana-rencana terselubung atau hidden agenda untuk berhadapan dengan Yesus. Kira-kira nanti kalau Yesus sebagai raja, maka mereka itu bisa menjadi panglima militer untuk sama-sama bersama Yesus mengusir para penjajah Romawi. Jadi mereka punya agenda-agenda terselubung. Tetapi ya Yesus tahu semua itu. Dia masih rela sebagai anak Allah, rela berlutut di depan manusia yang berdosa dan membasuh kaki ya, kaki yang menjadi bagian tubuh yang selalu berhubungan dengan kotoran-kotoran, dengan debu-debu ya. Tuhan Yesus tidak membasuh kepala, tapi membasuh kaki, bagian yang paling rendah
yang jarang sekali orang perhatikan. Ya. Saya ingat ada sebuah cerita lucu, ada sepasang suami istri yang hidup bersama setelah 10 tahun, baru suami tahu bahwa istrinya punya jari kaki ada 11. Ya. Karena suaminya tidak pernah melihat berapa jumlah jari kaki dari istrinya. Dia hanya lihat wajahnya cantik apa enggak. Ya, seperti itu ya. Yesus memilih untuk yang paling kecilin, paling rendah, paling simpel. Itu yang dia lakukan. Tapi yang kedua, dia tahu orang-orang yang orang seperti Yudas Iskariot, dia sudah tahu. Tapi dia masih mau berlutut di depan mereka dan membasuh kaki mereka. Ini sebuah pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Maka setelah dia melakukan semua itu, apa yang dia katakan kepada para muridnya? Dia berdiri, memandang mereka semua dengan penuh kasih, dan mengatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, ini yang gereja ambil sebagai sebuah prinsip dalam pelayanan-pelayanan sebagai gereja, dalam pelayanan-pelayanan kita, tanpa memandang siapa di depan kita yang mau kita layani. Yesus tahu ada Yudas Iskariot, Yesus tahu ada Petrus, tapi dia masih tetap berlutut untuk membasuh kaki mereka, bahkan dia masih sempat berdialog dengan Petrus. Ini luar biasa. Coba kita bayangkan pengalaman keseharian kita. Dalam pelayanan-pelayanan kita, ketika kita tahu ada orang yang kita tidak suka, mudah sekali kita tidak akan mau melayani itu. Kadang-kadang kita mengaku diri sebagai orang Kristen, tapi kita sebetulnya bukan orang Kristen yang baik. Karena kita melayani pakai pilih-pilih. Saya tahu itu adalah musuh saya, ngapain saya mau melayani dia? Itu challenge besar untuk kita. Tuhan Yesus sebetulnya menunjukkan sekurang-kurangnya kalau kita membaca dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di sini saya tampilkan juga ayat-ayat dalam kitab suci, paling kurang nanti bahan ini kalau mau dibaca lagi ada rujukan teks kitab sucinya. Ada sekurang-kurangnya 9 karakter yang menunjukkan Yesus itu sebagai seorang hamba yang memberi dirinya secara total dalam pelayanan-pelayanan. Yang paling awal itu ya kita bisa baca di dalam kitab perjanjian lama ya, dari kitab Nabi Yesaya yang sangat terkenal itu ya. Saya akan coba bacakan untuk kita sama-sama dengar. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini saya ambil salah satu contoh teks di dalam kitab suci, ya perjanjian lama, yang kalau dibaca dalam kacamata Kristiani, kita bisa memandang sosok hamba ini ya adalah Yesus sendiri, ya sebagai hamba Tuhan. Kemudian ya kalau kita pahami tentang sikap sebagai hamba, seorang hamba itu pasti punya pekerjaan, yaitu melayani. Seorang pelayan, seorang abdi yang siap untuk membaktikan diri dalam pelayanannya. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, ya tulisan-tulisan Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes juga menjelaskan Yesus yang menunjukkan dirinya sebagai pelayan dalam setiap ajarannya. Kita bisa rujuk dalam Markus bab 10 ayat 45, Yohanes bab 6 ayat 38, atau dalam Injil Lukas bab 22 ayat yang ke-27. Yang ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai pelayan
dalam tindakan yang nyata. Ini kita bisa lihat di gambar ini, di Yohanes bab 13, teks yang sangat terkenal. Kalau pada hari Kamis Putih, kita pasti sering mendengar teks ini. Atau kalau kita yang suka membaca teks Injil Yohanes, ini merupakan salah satu bab yang menarik perhatian. Orang kalau bermusuhan, mereka mau berrekonsiliasi, biasanya ada satu acara, pembasuhan kaki. Nah, menarik ya. Pembasuhan kaki ternyata bisa menjadi sarana untuk sebuah rekonsiliasi. Dalam tulisan Santo Paulus ya juga dikatakan Rasul Paulus coba mendeskripsikan ya Yesus sebagai seorang pelayan. Dia rela berkenosis, rela mengosongkan dirinya ya. Bahkan menjadi sosok seorang hamba yang luar biasa, dan dia mati di kayu salib. Kemudian di Injil Matius bab 12, ya Yesus bukanlah orang yang mempromosikan dirinya sebagai pelayan. Ya, kita bisa lihat juga dalam rujukan Matius bab 12 ayat 9 sampai 21. Kemudian masih ada 4 yang lain, ya, ada di Injil Matius bab 20 ya tentang Yesus mengajar para murid bahwa yang terbesar adalah pelayan di antara mereka. Kemudian Matius bab 6, Yesus mengajarkan aspek kerendahan hati dan semangat penghambaan. Lalu Yesus juga memuji karakter hamba yang baik. Ya, kita lihat dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10, dan tentu saja dari semua ini bagian yang terakhir ya, Yesus itu menunjukkan keteladanan sebagai seorang pemimpin dari para pelayan. Nah, kita tidak hanya memandang sosok Yesus yang menjadi seorang pelayan tulen yang menginspirasikan kita, kenapa kita punya panggilan untuk bisa melayani. Panggilan saya sebagai imam, ya saya bukan untuk menjadi seorang pangeran, tapi untuk bisa melayani Tuhan di dalam gerejanya. Di sini ada para suster, ada romo, kemudian ibu bapak, kita semua masing-masing punya panggilan. Yang punya panggilan untuk hidup berkeluarga, ujung-ujungnya adalah pada pelayanan. Dalam hidup menggereja, orang selalu mengatakan kata keramat ini, pelayanan. Maka kita tidak hanya melihat sosok Yesus sebagai pelayan tulen dengan 9 karakter yang saya cantumkan di sini dengan contoh-contoh teks kitab sucinya, tapi kita juga bisa memandang sosok yang sepanjang bulan Mei ini kita renungkan, yaitu sosok Bunda Maria. Ya. Bunda Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dia menamakan dirinya. Dalam fiatnya, dia mengatakan dirinya, aku ini hamba Tuhan. Aku ini adalah seorang hamba. Saya ini seorang pelayan. Ya, seorang pelayan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terungkap dalam perkataan-perkataan itu diterima oleh Maria dan dia lakukan sepanjang hidupnya. Dan memang kalau kita merenungkan baik-baik, Maria itu hadir dalam diri Yesus sampai tuntas. Sampai Yesus wafat pun Maria ada di sana. Bahkan ya di dalam teks-teks Injil kita memang membaca bahwa yang menjadi saksi kebangkitan adalah Maria Magdalena. Iya, tetapi sebetulnya Maria, ibu Yesus itu pasti sudah tahu bahwa anaknya yang menderita itu bangkit. Hanya para penginjil tidak mau menuliskan, mereka hanya menampilkan sosok dari Maria Magdalena. Jadi kehendak sebagai seorang pelayan, seorang abdi adalah kerelaan dia untuk bisa memberi diri, ya, memberi diri secara total dalam pelayanan kepada Yesus Kristus putranya. Dia mengandung, melahirkan Yesus, mendampingi Yesus sampai di kaki salib, bahkan kemudian dia masih bersama para rasul menunggu kedatangan Roh Kudus. Jadi dari kabar sukacita, dia menjadi mempelai dari Roh Kudus sampai hari raya Pentekoste. Dan saat ini dalam gereja, Maria tetap menjadi seorang pelayan yang kita selalu minta dalam doa Salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.
sekarang dan saat ajal menjemput. Jadi Maria tetap hadir sebagai seorang pelayan, sebagai pelayan yang dia tunjukkan adalah apa? Dengan berdoa, mendoakan kita orang-orang berdosa ini. Kemudian salah satu contoh lain yang menunjukkan Maria sebagai sosok pelayan yang hebat adalah ketika dia selesai mendengar kabar sukacita, apa yang dia lakukan? Dia bersiara ke Ain Karem. Dari Nazaret sampai ke Ain Karem, itu jaraknya sekitar 145 km. Ya. Saya membayangkan ya, pada saat saya masih kuliah di Yerusalem, itu pertama kali saya ke Nazaret, kemudian suatu kesempatan lagi pergi ke Ain Karem, ya, di pinggiran kota Yerusalem, ada tempat Yohanes Pembaptis yang disebut Ain Karem. Itu saya bayangkan tempat begitu jauh dari Nazaret, ya. Dari Nazaret sampai ke Ain Karem 145 kilo. Sekarang dengan bisnya cepat. Tapi zaman dulu kendaraan andalannya adalah keledai. Dan seorang wanita muda seperti Maria yang baru hamil itu rentan sekali, ya. Ya, di sini ada dokter, ya. Dokter lebih mengerti hal-hal yang begini daripada pastor, ya. Tapi lihatlah, seorang yang berani meninggalkan Nazaret, pergi ke Ain Karem dengan kendaraan utamanya adalah seekor keledai. Dia di atas keledai, Yusuf berjalan, dan akhirnya tiba di sana, dan bukan untuk berpiknik, tinggal di sana selama 3 bulan untuk bisa membantu saudarinya Elizabeth yang sedang hamil dan siap untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Tadi luar biasa, ya. Maria itu seorang pelayan tulen. Meskipun baru hamil, ya, dia 3 bulan pertama kehamilannya itu dia wujudkan dengan pelayanan secara total di rumah Elizabeth. Kemudian setelah Yesus, ya, sudah punya murid-murid, Yesus usia 30 tahun. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, yang terkenal adalah pesta pernikahan di Kana. Ya. Bagaimana Maria diundang, dan Yesus dan para murid juga diundang. Mereka pergi. Dan Maria menunjukkan kepekaannya sebagai seorang pelayan ketika dia melihat anggur hampir habis. Maka dia berani bicara dengan anaknya. Mereka kehabisan anggur. Ini bukan tuan pesta, hanya undangan saja. Tapi kepekaan sebagai seorang pelayan itu di mana-mana itu pasti ada. Dan ini memang ibu-ibu itu punya kepekaan yang besar. Saya yakin ibu-ibu yang hadir dalam doa bersama ini, kalian punya kepekaan yang luar biasa dibandingkan dengan para bapak, ya, kami kaum lelaki itu kurang peka. Coba kita melakukan perjalanan, ya. Tisu basah saja yang bawa adalah ibu-ibu. Bapak-bapak mana membawa tisu basah, enak aja, ya, gitu ya. Kepekaan itu selalu ada dalam pelayanan. Maria di Kana, dia ketika melihat anggur kurang, mereka kehabisan anggur. Kalau tidak ada anggur, pestanya aduh seperti sayur tanpa garam. Ya. Nah, 2 sosok yang penting, ya, saya kembali ke sini, ada Yesus, kemudian ada Bunda Maria. Ini menjadi role model untuk kita semua, memandang Yesus dan memandang Maria. Bagaimana para gembala kita? Mari kita memandang sang gembala kita. Paus Fransiskus, lihat seorang paus yang ketika suatu saat dia mengingatkan kami para Romo, ya. Romo-romo, jangan lupa, ya, kalian itu harus menjadi gembala yang berbau domba. Ini contoh bagaimana seorang gembala berbau domba itu tidak merasa jijik ketika membasuh kaki dan mencium, ya, kaki. Nah, bayangkan, ya. Saya harus minta maaf bahwa selama 20 tahun menjadi seorang Romo, saya belum pernah mencium kaki orang ketika saya membasuh kaki. Saya membasuh kaki dengan tulus, hanya saya belum pernah mencium kaki orang-orang yang saya basuh. Ya. Perhatikan gambar ini juga. Ketika, ya, kita mengingat tentang gereja yang punya pelayanan,
kepada kaum imigran dan perantau, ini gembala kita tunjukkan. Dia membasuh kaki para imigran. Ini orang berkulit hitam. Fransiskus rela berlutut di depan perantau ini dan imigran ini, dan dia membasuh kaki dan mencium kaki orang ini. Ini betul-betul seorang pelayan tulen, gembala berbau domba. Maka lihatlah dari Yesus, dari Bunda Maria, dan sosok gembala kita ini betul-betul memanggil kita, ya, memanggil kita pada sebuah habitus baru yang harus kita kembangkan terus-menerus, yaitu melayani lintas batas. Sebuah pelayanan lintas batas, tanpa membedakan siapa orang itu yang mau saya layani. Yesus melayani semua orang. Tadi saya mulai dengan mengatakan, Yesus itu anak Allah yang tahu ada Yudas Iskariot. Dia tahu ada Petrus yang akan menyangkal, tapi dia masih berlutut juga untuk membasuh kaki mereka. Paus ini, ya, Bapak Suci Paus Fransiskus, ini dia lihat, ini orang kulit hitam ini, hubungan keluarga juga enggak. Tapi ini karena dia seorang manusia, maka Fransiskus dengan cita-citanya yang luhur, itu memandang ini adalah manusia yang harus dilayani. Dan sebuah bentuk pelayanan itu kira-kira seperti yang terlihat dalam gambar ini. Sebuah pelayanan lintas batas, sebuah pelayanan tanpa melihat status. Paus tidak melihat dirinya sebagai seorang paus, wakil Kristus di dunia, pemimpin umat Katolik sedunia. Dia tidak melihat itu. Tapi sama seperti Kristus yang tadi saya juga katakan dalam surat Santo Paulus, dia rela berkenosis, rela mengosongkan dirinya, ya, supaya bisa menyelamatkan kita. Si Paus tidak, ya, ketika dia masih menjadi kardinal, ya, dia tidak pernah tinggal di istana keuskupan, tapi tinggal di sebuah apartemen yang sederhana, sebuah bentuk kesederhanaan yang luar biasa dari Bapak Suci kita ini. Jadi ini menandakan gereja kita itu punya kekuatan untuk bisa menunjukkan semangat pelayanan yang luhur, ya, sampai saat ini. Di sini juga saya tampilkan beberapa kutipan kitab suci bagaimana gereja itu punya spirit untuk bisa melayani. Bisa dilihat di sini, ya, yang paling rendah dari semua adalah sebagai pelayan dari semua. Injil Markus bab 9 ayat 35. Ya, Yesus sendiri memberikan teladan serta menerangkan bahwa, ya, kehendak Bapa adalah untuk bisa menjadi abdi. Kesetiaan pada Kristus sebagai Tuhan dan Guru itu juga sebuah sikap dari gereja untuk menjadi abdi. Ya. Kemudian bagaimana mengambil bagian dalam sengsara Kristus, dan juga orang-orang yang tadi malam saya juga menjelaskan kepada kita semua bahwa ada karya belas kasih yang sifatnya jasmani, di mana kita tunjukkan bukan untuk orang itu, tetapi Yesus mengatakan, dan apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling sederhana, paling kecil, kamu lakukan untuk aku, dalam Matius bab 25 ayat 40. Dan sebuah pelayanan yang luar biasa adalah orang ketika melayani, dia harus merasa bahwa dia adalah seorang pelayan. Kami di Injil Lukas bab 17 ayat 10 ini ada kalimat yang bagus sekali. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Ya. Sri Paus, ya, juga punya, ya, sejak zaman dulu di Vatikan, mereka juga punya semboyan hamba dari para hamba. Ya. Maka lihatlah gambar Bapak Suci, hamba dari para hamba itu mempraktikkan ini, ya, dengan gambar yang bisa disaksikan ini. Nah, saya mau ambil sebuah contoh seorang pelayan yang tahun yang lalu itu membuka mata kita tentang pelayanan lintas batas. Martir cinta kasih yang disebutkan oleh Bapak Paus Fransiskus ketika dia menyampaikan belasungkawanya
kepada Don Roberto Malgresini. Ya. Pastor Roberto Malgresini adalah seorang imam diosesan dari Kuskupan Como. Di Como itu tidak jauh dari kota Milano. Ya. Dan Romo ini tidak tua-tua amat. Romo ini kelahiran tahun 69 dan ditempatkan oleh Bapak Uskupnya untuk memperhatikan kaum imigran, orang-orang yang datang dan sempat lintas di daerah-daerah di sekitar daerah Como. Daerah Como itu daerah yang juga orang-orangnya pekerja keras, daerah industri, maka dari segi kemakmuran memang mereka makmur, ya, dan spirit kerja mereka itu luar biasa. Ya, saya kenal ya teman para konfrater saya yang berasal dari provinsi Milano, di daerah-daerah seperti di Bergamo, ya, daerah-daerah sekitar itu orang-orangnya ulet dalam bekerja karena memang itu daerah pegunungan, daerah berbatu, dan mereka harus mengubah batu menjadi roti. Jadi pekerja keras. Nah, Don Roberto ini ditempatkan oleh Bapak Uskup untuk memperhatikan orang-orang berkulit hitam dan juga para imigran lain yang ada di parokinya. Dan apa yang dia lakukan? Setiap hari, ya perhatikan di gambar yang pertama ini, yang ada kursor ini, setiap hari dia dengan tasnya ini, itu berisi roti. Dan dia melewati lorong-lorong di kota Como untuk membagi roti kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, jadi siapa saja, entah orang tua atau orang agama apa, dari daerah mana, berkulit apa, itu Don Roberto Malgresini tidak memandang itu. Tapi karena mereka manusia, lalu dia setiap hari pada acara-acara, pada jam yang sama, dia keluar dengan ranselnya, membawa di dalam ransel ini roti-roti, menyapa orang-orang ini, dan memberi mereka makan. Kita jadi teringat ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ini Don Malgresini, ya, itu keluar dan dari pastorannya dan menyapa umat yang miskin, yang sangat menderita. Dan lihat di gambar yang satu ini, ya, kita jadi teringat pada apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Pada wajah orang-orang miskin itu, dia memandang wajah Kristus sendiri. Ya. Jadi Don Malgresini itu tidak menetap di altar, tidak fokus pada tugas pelayanan dengan tangan yang bersih. Tetapi seperti di gambar pertama ini, dia keluar membagi roti pada orang-orang yang membutuhkan, ya, dan selalu membuka pintu pastoran bagi siapa saja yang bisa datang ke pastoran. Kalau memang tidak ada tempat untuk tinggal, biar di emperan sekalipun, di emperan gereja atau di emperan pastoran, yang penting mereka ada di tempat yang teduh. Dan ini dibuat oleh Romo Roberto Malgresini ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi setelah itu, ternyata suatu saat, suatu pagi, sekitar jam 7, dia keluar dengan ranselnya tadi, dia membagi roti-roti, ini pelayanannya yang khas, dan ternyata ada seorang berkulit hitam yang ada kelainan jiwa, dia dengan pisaunya itu menikam, ya, Don Roberto ini. Don Roberto tidak bersalah apa-apa. Justru Don Roberto yang setiap hari juga memberi makan kepada orang ini. Ya. Don Roberto memberi makan kepada orang ini. Bahkan banyak kali dia harus menampung di pastoran ini atau di emperan gereja ini. Ya. Tetapi pagi itu dia dibunuh oleh orang yang selalu dia bantu. Ya. Dia dibunuh oleh orang yang selalu dia kasih makan. Dan ini memang menggemparkan seluruh Italia. Dan boleh dikatakan seluruh gereja. Yang membunuh itu juga bukan orang Katolik, ya, orang Muslim, ya, berkulit hitam. Orang Italia tidak bersifat rasialis. Siapa saja karena dia manusia, mereka mau menolong. Tapi balasannya adalah bahwa Don Roberto yang tidak bersalah,
ketika sedang melakukan tugas pelayanannya, dia dibunuh. Lihat di gambar yang ini di depan gereja di mana Don Roberto melayani, dan ini adalah di halaman pastoran di mana mereka siap untuk menguburkan. Nah, Bapak Suci itu memberikan pesan-pesan, ya, ada pesan yang sangat bagus yang saya mau bacakan, ya. Tadi saya sempat siapkan, ya, ketika Iya. Iya, Bapak Suci dalam dalam pesannya ketika mengenang Don Roberto, dia mengatakan begini, I give praise to God for the witness, that is, for the martyrdom of the witnesses, the witness of charity toward the poorest. Jadi Bapak Paus mengapresiasi betul-betul, ya, pelayanan dari Don Roberto ini, dan kenapa dia mengapresiasi? Karena Don Roberto ini, ya, menunjukkan kemartiran cinta kasih, ya, terhadap orang-orang yang sangat miskin, meskipun dia harus menumpahkan darahnya sendiri. Ya. Saya ketika membaca riwayat dari Don Roberto, saya bilang ini Yesus banget deh. Ya. Yesus banget. Tiap hari dia yang kasih makan, akhirnya dia juga yang dibunuh oleh orang-orang. Dan di website dari paroki di mana Pastor Malgesini bekerja, di situ ada 2 kalimat yang saya kutip di sini. Dikatakan, dia memberi segala sesuatu. He gave everything for the poor. Dia memberi segala sesuatu kepada orang-orang miskin. Bahkan darahnya sendiri. Even his own blood. Ini, ya, it seems to me he may be called a martyr for charity. Ya, dia dengan keteladannya ini, ya, menumpahkan dirinya, dia dibunuh ini, menunjukkan dia sebagai seorang martir cinta kasih. Dan ada kesaksian lain tentang Don Roberto ini. Dia adalah seorang pribadi yang periang, yang selalu bahagia, seorang imam yang bahagia, yang selalu mengikuti Yesus dengan keluar dari pastoran, ya, dan pergi menyapa orang-orang yang kecil. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita omong tentang pelayanan, ya, melayani itu bukan kita mencari aman atau kita supaya bisa dipuji, bisa dijempol, ya, kayak di Facebook, ya, bisa dijempol, atau orang bisa elus-elus belakang kita dan mengatakan, you hebat banget ya bisa melayani. Bukan itu. Itu bukan pelayanan yang sangat Kristiani itu. Anda mau menjadi pelayan, silakan pandanglah sosok orang yang ganteng ini, seorang imam yang berkulit putih, beragama Katolik, rela memberikan dirinya secara total kepada orang-orang seperti ini. Bahkan, ya, orang yang di sini, ya, yang selalu dirawat, ya, justru kemudian akhirnya membunuh, ya, Don Roberto sendiri. Jadi kita lihat kemartiran itu menunjukkan kasih yang sejati. Itulah pelayanan yang tulen. Pelayanan gereja itu seperti itu. Sama seperti Yesus yang memberi dirinya sampai tuntas, melayani manusia untuk keselamatan, demikian juga spirit yang sama yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang mengikuti dia. Maka untuk kita renungkan bersama, saya memberikan 3 kalimat ini yang kiranya menjadi permenungan kita. Pertama, hidup ini bukan lagu hidup itu, ya. Hidup adalah pelayanan. Maka berikanlah pelayanan terbaik dan berkualitas. Sebuah pelayanan yang kreatif, tanpa pamrih, tapi dengan penuh keikhlasan. Kalau mau melayani, layanilah. Jangan cari untung. Kalau Anda melayani gereja, ya, kalau Anda melayani gereja di paroki di mana Anda berada, jangan cari duit di gereja. Itu. Kadang-kadang orang melayani di gereja itu untuk mencari duit. Salah. Ya. Kalau cari duit, cari di tempat yang lain. Tapi di gereja itu tempatnya Tuhan, silakan kita berdedikasi,
sama seperti Don Roberto ini. Ya. Jadi hidup adalah pelayanan. Berikanlah pelayanan terbaik, berkualitas, penuh kreativitas, tanpa pamrih dan ikhlas. Nah, kata-kata kunci ini memang luar biasa. Yang kedua, orang kudus kebanggaan kita. Nama Santa Teresa hari-hari ini kita pasti kenang. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah damai. Ketika kita melayani, hasilnya adalah damai. Kita merasa damai karena kita melayani. Dan orang yang menerima pelayanan kita juga merasakan damainya. Bukan ketika kita melayani supaya orang tepuk tangan pada kita. Hore, hebat, hebat sekali ya. Saya pinjam bahasanya Don Roberto. Sei bravissimo, bravissimo ya. Hebat sekali. Bukan itu yang kita cari. Kalau itu kita cari, untuk apa kita hidup di dunia ini? Ya. Jadi buah dari cinta adalah pelayanan. Orang bisa melayani kalau dia mampu untuk mencintai. Itu. Buah dari pelayanan adalah damai. Kalau kita melayani, damai itu bukan hanya milik orang lain, tapi juga menjadi milik kita. Apalagi damai itu adalah titipan dari Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 27, Yesus sendiri mengatakan pada malam perjamuan terakhir, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia tawarkan kepadamu. Atau ya di bagian lagi dari sabda bahagia Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kita sungguh anak Allah. Dan kalau kita membawa damai, ya kita wujudkan melalui karya-karya pelayanan kita. Jadi kalau Anda melayani, jangan pernah mengeluh. Baru melayani satu kali sudah cerita kepada semua orang, wih saya itu begini loh, begini loh, begini loh. Nah itu bukan pelayanan yang bagus itu. Itu belum tentu menjadi sebuah pelayanan yang berkualitas atau yang terbaik. Yesus tidak pernah mengeluh ketika dia melayani. Bunda Maria tidak pernah mengeluh ketika dia melayani. Kita baru melayani sedikit saja sudah mengeluh. Sampai seluruh paroki tahu bahwa kita itu pelayan. Kalau Anda melayani, diam. Diam. Biarkanlah orang yang merasakan pelayanan itu bersyukur karena pelayanan kita. Dan yang ketiga adalah, saya pinjam Martin Luther. Ini bukan Luther yang tokoh reformis, tapi Martin Luther seorang pejuang di Amerika Latin, Amerika Serikat. Dia katakan begini, tidak semua orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat. Karena kehebatan itu ditentukan oleh pelayanan. So simple. Tidak semua orang itu bisa menjadi terkenal, namun semua orang itu bisa menjadi hebat. Karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan. You itu hebat kalau you bisa melayani. Tapi kalau Anda melayani, jangan pakai hitung-hitung. Tuhan tidak pernah hitung berapa kali dia melayani kita. Ya, itu. Jadi malam hari ini sungguh luar biasa. Tuhan menyapa kita semua. Amin.